kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam renungan pagi Gereja Betel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini judul firman Tuhan adalah Seperti Biji Mata Tuhan.
Kita akan baca di dalam kitab Mazmur 17 ayat yang ke-8 dan juga disambung dengan Sakaria 2 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ya. Kemudian Sakaria 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Oh, ayat ini luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan menjelaskan, mengajar bahwa kita ini akan dipelihara seperti biji mata Tuhan. Kita tahu sama-sama Bapak Ibu bahwa mata ini adalah organ yang sangat penting dan dipelihara dengan begitu teliti, ya, sangat teliti. Sebegitu pentingnya mata ini sampai Tuhan itu menciptakan juga kelopak mata, ya, untuk menjaga biji mata kita, menjaga bola mata kita, supaya kalau ada benda asing yang masuk ke dalam mata kita, maka tidak bisa mengenai mata kita, ya, misalkan debu dan sebagainya. Juga mata ini dilindungi dengan alis mata, bulu mata sebagai penyaring, supaya kalau ada cairan yang menetes, ya, itu di dahi kita, maka itu tidak akan sampai masuk ke dalam mata kita, misalnya keringat dan sebagainya, ya. Begitu telitinya Tuhan itu memperhatikan mata. Demikian juga perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita itu begitu teliti, begitu diperhatikan dengan begitu luar biasa, seperti biji mata Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, ya, akan ancaman-ancaman, baik itu hari-hari ini ancaman tubuh, yaitu penyakit COVID, kita nggak perlu takut. Sebab kita ini dijagai, dipelihara seperti biji mata Tuhan. Juga kalau ada orang-orang jahat yang ingin menjamah kita, yang ingin berbuat jahat kepada kita, jangan takut. Sebab kalau orang-orang jahat ini menjamah kita, itu sama dengan menjamah biji mata Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar siapa yang menjadi biji mata Tuhan, ya. Siapa yang menjadi biji mata Tuhan? Yang pertama, biji mata Tuhan adalah umat miliknya Tuhan. Jadi siapa yang menjadi biji matanya Tuhan sehingga mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sangat istimewa, yaitu umat miliknya Tuhan. Di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya, yaitu biji mata Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu menetapkan miliknya, umat miliknya, Yakub, ya, Yakub atau Israel, itu milik yang ditetapkan bagi Tuhan. Nah, demikian juga bahwa kita ini adalah Israel rohani, keturunan Yakub, ya, yang bagaimana dikelilingi, dijagai seperti biji mata Tuhan, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Jadi sekalipun miliknya Tuhan, tetap Tuhan izinkan mengalami padang belantara, mengalami ketandusan, ya, di mana padang belantara, padang gurun, di mana itu bicara tentang bagaimana Tuhan itu izinkan kelaparan, kekurangan, kehausan, tetapi seperti bangsa Israel dipelihara
oleh Tuhan setiap hari, ya. Demikian juga umat miliknya Tuhan, keturunan Yakub atau Israel, itu sekalipun ada di padang gurun tidak perlu takut, sebab dikelilingi, dijagai, diawasi seperti biji mata Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita itu seperti mengalami padang gurun. Tetapi jangan takut, Tuhan itu mengawasi kita. Dia tidak akan membiarkan kita, sebab kita ini adalah biji matanya Tuhan. Nah, jadi biji mata Tuhan adalah miliknya Tuhan. Siapa miliknya Tuhan? Yaitu orang-orang yang mau menyalibkan keinginan daging dan hawa nafsunya. Galatia 5 ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi miliknya Kristus Yesus, ia telah menyalibkan, mau sengsara, mau mematikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang jadi miliknya Tuhan, jadi biji matanya Tuhan, dia harus mau menyalibkan keinginan daging setiap hari. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mau menyalibkan daging kita? Hari ini ego kita mau disalibkan, keinginan-keinginan yang salah. Ya seringkali ego kita ini yang membuat kita ini menuruti keinginan daging. Nah kalau kita mau menyalibkan, kita ini jadi miliknya Tuhan. Kita ini jadi biji matanya Tuhan. Haleluya. Yang kedua, biji mata Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau memuja dan menyembah Allah yang lain. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu menjadi biji matanya Tuhan. Sekalipun diizinkan masuk ke dalam dapur api. Kita tahu sama-sama Sadrak, Mesak, Abednego, dia masuk ke dapur api. Daniel masuk ke gua singa. Tapi mereka ini adalah biji matanya Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun masuk dapur api tidak mempan terhadap api. Bahkan dikatakan rambut kepalanya tidak terbakar, jubahnya tidak berubah, bau kebakaran tidak ada. Luar biasa. Juga Daniel masuk gua singa, tapi Daniel adalah biji matanya Tuhan. Daniel tidak terluka sedikit pun oleh singa-singa. Bapak Ibu. Nah, kenapa ya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini bisa dilindungi dan jadi biji matanya Tuhan? Karena sebabnya mereka tidak mau memuja, menyembah Allah yang lain selain yaitu Yesus. Kita akan baca dalam Daniel 3 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Luar biasa. Bahkan raja, orang yang memiliki kuasa bisa memuji Daniel, mengatakan bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Daniel itu benar-benar Allah yang melepaskan mereka dari segala ancaman. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan dia penguasa bisa memuji Allahnya kita, oh itu betul-betul luar biasa. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini menyembah kepada Allah. Sekalipun ada otoritas yang tinggi, yaitu Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tetap mengakui bahwa otoritas tertinggi itu bukan raja, tetapi Allah. Ya. Nah,
menyembah hanya kepada Allah saja. Masalah penyembahan ini adalah masalah pengakuan terhadap otoritas tertinggi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Siapa yang Bapak Ibu sembah? Apakah Bapak Ibu menyembah kepada Allah satu-satunya atau menyembah kepada yang lain? Ya. Biar Bapak Ibu dan saya yang sama-sama bisa menjawab. Jadi masalah penyembahan ini masalah yang penting. Ya. Kalau kita mau jadi biji matanya Tuhan, maka Bapak Ibu harus menyembah kepada Yesus. Yesus sebagai Raja yang posisi yang tertinggi di dalam hidup kita. Nah, bukti satu orang kalau dia menyembah Yesus sebagai Raja dalam hidupnya. Apa buktinya? Yang pertama, dia akan tunduk taat kepada Yesus. Yesus itu firman, berarti dia harus tunduk taat kepada firman lebih daripada kepada manusia, kepada peraturan manusia. Seringkali kita menganggap merendahkan kepada yang lain. Kita lebih mengangkat otoritas yang lain lebih daripada Tuhan, kepada firman. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih taat kepada Yesus, kepada firman? Itu bukti bahwa kita menyembah kepada Yesus. Yang kedua, kalau kita menyembah kepada Yesus sebagai Raja, maka kita harus menaruh rasa hormat, sikap hormat kepada Sang Raja. Bagaimana ketika kita ibadah? Apa kita sudah menganggap bahwa kita menyembah kepada Yesus Raja? Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika beribadah? Bagaimana sikap kita berdoa? Bagaimana sikap kita berkata-kata kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu menganggap sebagai Raja? Kalau kita menganggap sebagai Raja, maka kita akan beribadah dengan penuh rasa hormat. Rasa hormat seperti kepada Raja. Bayangkan kalau Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu, itu ada seorang penguasa, presiden, maka Bapak Ibu akan menaruh rasa hormat. Lebih lagi, ketika Bapak Ibu beribadah, ketika memuji nama Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, apakah Bapak Ibu betul-betul menganggap Raja itu ada di tengah-tengah kita beribadah? Seringkali kita telat datang memuji Tuhan. Ada yang bilang, yang penting kan firman Tuhan. Justru pujian penyembahan di saat memuji menyembah Tuhan, itu Tuhan hadir bertahta. Mari kita lebih menghormati ibadah, puji-pujian, juga firman Tuhan. Di saat kita mendengar firman Tuhan, apa kita sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan handphone kita? Itu tanda kita menghormati Raja, menyembah kepada Raja. Nah, kemudian kalau kita menyembah kepada Raja, Yesus sebagai Raja, kita akan memberikan persembahan yang layak kepada Sang Raja sebagai tanda penghormatan kita kepada Raja. Bukan barang yang sisa, bukan barang yang seadanya. Persembahan yang kita berikan pada Tuhan karena kita menganggap Dia, kita nyembah kepada Raja, maka kita akan memberikan persembahan yang baik. Mari Bapak Ibu, melalui renungan ini kita periksa, apakah selama ini kita sudah memberi persembahan yang baik kepada Raja, atau cuman persembahan yang seadanya, yang sisa-sisa, baik itu persembahan waktu, persembahan tubuh, persembahan tenaga. Ketika kita melayani Tuhan, apa kita cuman seadanya, seenaknya? Ya, kita ini melayani Raja, kita ini menyembah kepada Raja. Mari berikan yang terbaik, jangan yang sisa, jangan yang cacat, jangan yang seadanya. Asal kita bukan melayani kepada manusia, tapi kita melayani kepada Raja. Nah, Maliaki 1 ayat yang ke-13 sampai 14. Waktu itu bangsa Israel, zamannya Maliaki, Tuhan menegur sebab bangsa Israel itu memberi persembahan binatang yang cacat, yang sisa, yang matanya buta, yang kakinya timpang. Tuhan marah sebab memberi kepada Tuhan dengan barang yang cacat. Demikian kita Bapak Ibu, mari biar kita berikan kepada Tuhan itu barang
terutama apa? Persembahan tubuh ini. Hidup ini adalah persembahan yang terbaik. Seperti kata Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, satu lagi bukti kalau kita menyembah Yesus satu-satunya Allah, maka kita percaya sepenuh kepada Allah, kepada Raja. Ya, Dia Raja, Dia mampu, Dia berkuasa untuk melakukan semuanya. Mari biar kita menyembah kepada Raja di atas segala raja. Kita percaya, kita nggak khawatir hidup kita ini di dalam tangan Raja. Haleluya. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari biar kita nggak perlu takut, nggak perlu cemas akan keadaan yang menimpa kita hari-hari ini. Sebab kita ini dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan teliti seperti biji mata ini. Demikian kita ini seperti biji mata Tuhan. Pasti kita tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, habis dan binasa. Tapi Bapak Ibu, ingat, kalau kita mau jadi biji mata Tuhan, kita harus menjadi miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan mau menyalipkan daging, menyalipkan ego, menyalipkan hawa nafsu, dan segala keinginan. Dan yang kedua, kita harus menyembah satu-satunya Allah, yaitu Yesus sebagai Raja. Jangan menyembah kepada yang lain. Ya, kita menyembah kepada Allah, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, sebab Engkau setiap hari memelihara kami, mencukupkan kami, segala kebutuhan kami. Tuhan, tolong kami, supaya kami mau menyalipkan hawa nafsu, keinginan daging kami setiap hari, supaya kami menjadi milik-Mu ya Tuhan, menjadi milik Yesus. Haleluya. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami senantiasa untuk kami boleh Tuhan tetap percaya kepadamu. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga, juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang masih tergeletak, yang masih sakit, yang masih terpapar. Tuhan, Engkau lihat mereka semuanya. Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau tolong semuanya Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan mengalami kesembuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka boleh datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga setiap umat-Mu yang membutuhkan, mengalami persoalan. Tuhan, Engkau Allah yang turut campur di dalam segala masalah persoalannya. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan iman yang teguh, supaya mereka boleh tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih, berkati negeri kami, berkati pemerintah kami di dalam menghadapi Tuhan yang masih Tuhan masalah COVID ini belum selesai. Juga vaksinasi, Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya boleh divaksin, dan semuanya Tuhan boleh mengalami pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.